Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 15. Pada video kali ini kami akan memaparkan hasil dari diskusi terkait isu kontemporer yaitu analisis risiko bencana pada bendungan limbah di Brazil. Next. Baik, selanjutnya ini merupakan anggota dari kelompok kami. Yang pertama yaitu Ramadan Syukri Farhani, lalu saya sendiri Muhammad Akbar Fauzi, dan Asa Bagus Darussalam. Next. Baik, sebelumnya kita mereview sedikit terkait latar belakang kejadian. Di situ kasus keruntuhan bendungan Tailing Valley pada 2019 patut mendapatkan perhatian khusus karena terjadi hanya sekitar 3 tahun setelah kecelakaan tambang terbesar dalam sejarah Brazil. Dalam kecelakaan pertama pada November 2015, sebuah bendungan tailing hulu runtuh di kota Mariana, Minas Gerais, Brazil, melepaskan sekitar 33 juta meter kubik tailing ke lembah yang menewaskan 19 orang. Peristiwa ini dianggap sebagai salah satu kecelakaan terbesar dalam sejarah pertambangan ketika dievaluasi berdasarkan volume limbah yang dilepaskan dan perluasan geografis dari kerusakan lingkungan. Bendungan itu dimiliki oleh perusahaan pertambangan Samarco, perusahaan patungan antara Vale dan perusahaan BHP Billiton yang berbasis di Australia. Pada bencana kedua, yaitu pada Januari 2019, hanya sekitar 150 meter dari Mariana, 11,7 juta meter kubik tailing tambang besi membanjiri instalasi dan kantor Vale dan properti pedesaan lainnya di kota Brumadinho, Minas Gerais, Brazil, yaitu menyebabkan kematian sekitar 270 orang. Next. Untuk selanjutnya, identifikasi Azhar. Air limbah industri merupakan sumber pencemaran air yang sangat potensial. Pada konsentrasi yang tinggi, limbah tersebut menyebabkan kontaminasi bakteriologis serta beban nutrien yang berlebihan. Air limbah yang berasal dari industri sangat bervariasi tergantung dari jenis industrinya. Logam berat ini dapat menimbulkan efek kesehatan bagi manusia tergantung pada bagian mana logam berat tersebut terkait dalam tubuh. Daya racun yang dimiliki akan bekerja sebagai penghalang kerja enzim, sehingga proses metabolisme tubuh terputus. Air limbah yang mengandung logam berat termasuk golongan limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3. Air limbah yang mengandung logam berat telah menjadi isu lingkungan yang telah menyita perhatian banyak pihak, mengingat dampak yang ditimbulkannya dapat berakibat buruk bagi kehidupan makhluk hidup, termasuk manusia. Selanjutnya ada transportasi dan transformasi. Jelas, dengan terjadinya kecelakaan tersebut, limbah akan langsung kontak dengan masyarakat terdampak. Dengan arti area sekitar sudah tercemar, atau air permukaan, tanaman, air, dan hewan area tersebut. Akibatnya jika masih ada yang mengkonsumsi air, tanaman, dan hewan daerah itu, maka logam dan besi akan terakumulasi di tubuh mereka. Masuknya limbah logam berat ini ke perairan dapat mengurangi kualitas air. Selain itu, logam berat yang terendapkan bersama dengan sedimen juga dapat menyebabkan transfer bahan kimia beracun dari sedimen ke organisme yang ada di perairan tersebut. Limbah logam berat juga dapat menimbulkan efek kesehatan bagi manusia, tergantung pada bagian mana logam berat tersebut terikat dalam tubuh. Daya racun dimiliki akan bekerja sebagai penghalang kerja enzim, sehingga kerja metabolisme tubuh terputus. Lebih jauh lagi, logam berat akan bertindak sebagai penyebab mutagen, teratogen, keracunan, iritasi mata, bahkan kebutaan, tumor, kanker, dan kematian. Proses masuknya logam berat ke tubuh manusia salah satunya dengan mengkonsumsi makanan yang telah tercemar. Logam berat yang dikonsumsi oleh ikan yang hidup di perairan tercemar logam berat membuat ikan tersebut mengandung logam berat dengan berbagai konsentrasi. Ikan tersebut kemudian dikonsumsi oleh manusia, sehingga di dalam tubuh manusia juga akan mengandung logam berat yang dapat membahayakan tubuh. Selanjutnya, karakter risiko.
Logam berat adalah unsur-unsur kimia dengan densitas lebih besar dari 5 gram per cm, mempunyai afinitas yang tinggi dan biasanya bernomor atom 22 sampai 92 dari periode 4 sampai 7. Logam berat masih termasuk golongan logam dengan kriteria-kriteria yang sama dengan logam lainnya. Perbedaannya terletak dari pengaruh yang dihasilkan bila logam berat ini berikatan dan atau masuk ke dalam organisme hidup. Berbeda dengan logam biasa, logam berat menimbulkan efek-efek khusus pada makhluk hidup. Dapat dikatakan semua logam berat dapat menjadi bahan racun yang akan dapat meracuni tubuh makhluk hidup. Sebagai contoh adalah logam air raksa, kadmium, timah hitam, mangan, besi. Meskipun semua logam berat dapat mengakibatkan keracunan atas makhluk hidup, sebagian dari logam berat tersebut tetap dibutuhkan oleh makhluk hidup. Karena dibutuhkan dalam tubuh, maka disebut logam esensial. Logam esensial ini adalah tembaga, seng, besi, dan magnesium. Adapun karakteristik risiko pada kecelakaan bendungan, kesaksian pada para insinyur eksternal menunjukkan sulitnya memprediksi fenomena pencairan tailing, yaitu ketika tailing kehilangan daya tahan dan pencairannya, seperti yang terjadi di Mariana. Dalam kasusnya, seorang ahli bendungan menekankan bahwa likuifaksi tidak disebabkan oleh pemicu yang khas, seperti gempa bumi, tetapi oleh proses internal di dalam tailing yang membuat fenomena tersebut lebih sulit untuk dipahami dan diprediksi. Usai memaparkan fenomena tersebut, konsultan eksternal Vale mengatakan, Profesor Manchester bahkan mengatakan bahwa jika sebuah bendungan rentan terhadap likuifaksi, suatu saat akan likuifaksi. Profesor teknik lain yang hadir di PSM melaporkan bagaimana rencana Mariana mempengaruhi bidang geoteknik. Lalu, manajemen risiko. Manajemen risiko atau risk management merupakan suatu proses untuk meminimalkan suatu risiko dalam kehidupan sehari-hari, di mana risiko tidak dapat dihilangkan. Setiap aktivitas pekerjaan manusia mengandung risiko. Setiap risiko yang ada dapat diminimalkan dengan cara menentukan solusi dari risiko. Mengenai manajemen risiko lingkungan, dalam jurnal menunjukkan bahwa hanya mengandalkan pengaturan pengambilan keputusan internal dapat menyebabkan keputusan yang buruk dan bias, dengan konsekuensi serius bagi masyarakat dan perusahaan itu sendiri. Ini membutuhkan perhatian pada kebutuhan untuk membentuk komunitas yang diperluas untuk penilaian risiko lingkungan. Untuk mencegah bias dalam penilaian risiko yang dikenakan pada pihak ketiga, maka di sini harus ada peran, yaitu pemerintah harus menegakkan perwakilan pekerja dan masyarakat yang efektif dalam pengambilan keputusan perusahaan yang berhubungan dengan evaluasi dan pengelolaan risiko lingkungan. Dimasukkannya suara dan visi lain ke dalam keputusan perusahaan memiliki potensi manfaat yang sangat besar, tidak hanya bagi masyarakat, tetapi juga bagi perusahaan itu sendiri. Sekian, terima kasih.